Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di wawancara sambil bercanda. Acara apaan sih ini wawancara? Iya bang, tuh interview. Oh, interview. Kali ini karena kita lagi jam istirahat ya Pak Untung ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Untung nih. Maskernya dilepas gak apa ya? Ya lepas ya Pak Untung ya. Apa? Insya Allah kita sudah ngikutin protokol kesehatan dengan baik kok. Di Twitter kan lagi heboh tuh tentang privilege. Nah, gimana tuh privilege? Privilege. Kayak gua bilangin dulu ya. Ya. Oke. Kan di Twitter itu kan viralnya gini nih. Oh. Maudy Ayunda. Hebat tuh Maudy Ayunda bisa kuliah di Amerika di Harvard ya. Ya, Di kampus-kampus. Betul. Hebat. Padahal kita tahu di sana ya emang biasa anak di sekolah dia SPP-nya pun mahal kan. 100 juta apa Per semester atau per tahun? semester Oh, kayaknya per semester deh. ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau semester bisa segitu sih. ya, jadi nggak kaget gitu. Memang mereka diarahkannya ke sana. Tapi kalau anak pelosok negeri yang kuliah Harvard baru hebat ya menurut saya sih ya pribadi. Betul. Gimana menanggapi isu privilege yang ada ini Pak Untung? Kalau saya lebih cenderung mendukung teori itu sih. Dan itu wajar. Wajar. Karena dari hasil penelitian pun yang kemarin saya baca agak lupa sih dari siapa kalau nggak salah di Serbu Arinda deh kalau nggak salah itu Di mana itu? di grup kami ada grup sendiri. Oh, guru-guru. Iya, Guru profesional ya. bukan guru profesional, alumni ibu kota. Alumni ibu kota yang pernah menuntut ilmu di ibu kota kan. Terus gimana? Ya memang wajar, hal kayak gitu memang wajar. Karena nggak bisa dipungkirin gitu loh. Contohnya gini deh, masa depan anak GM Iya. dengan masa depan, mohon maaf, sekolah negeri di kampung sama-sama tingkat SMA, tapi saya yakin akan jauh lebih baik anak-anak GM. Kok bisa seperti itu? Karena satu, orang tua. Orang tua. Gimana tuh orang tua? Kondisi orang tua Ekonomi ini secara ekonomi jauh lebih bagus. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, dari anak dari kecil pun sudah dididik, sudah melihat orang tuanya yang seperti apa. Iya. Kemudian keseharian orang tuanya yang seperti apa, dan tidak dipungkiri nanti ketika anak ini akan membuka usaha. Contoh untuk orang tua yang pengusaha nih. Ya, untuk pengusaha dong ya. Usaha pasti dia akan butuh yang namanya relasi. Iya. Relasinya akan lebih terbuka jauh lebih banyak. Jadi Karena dia udah tahu ya. dia udah tahu dia harus ngapain, harus kemana, udah jauh lebih gampang. Apalagi nama besar orang tua mau dibilang semandiri apapun gitu ya. Tetap. Contoh deh misalnya yang staf presiden siapa sih? Staf milenial ya. Staf milenial itu yang Anaknya Hairil Tanjung. Tanjung tuh. Oh ini siapa namanya? Ya, Ya itulah ya lupa yang anaknya Hairil Tanjung. Cakep. Putri Tanjung. Si Putri Tanjung. Ya. Privilege-nya besar banget ya itu berarti. Kalau menurut saya iya. Anda menurut Saya Anda pribadi ya. Pribadi ya. Iya. Iya, karena selain dia memang sisi pekerja keras, tapi tidak dipungkiri nama besar bapaknya sangat berpengaruh terhadap karirnya si Putri Tanjung ini. Gak mungkin lah kasarnya ngomong orang itu mau pakai eventnya si Putri Tanjung kalau nggak melihat si bapaknya dulu. Itu contoh yang di luar ya. Iya. Gitu. Jadi menurut Pak Untung nih ya, ini menurut Pak Untung nih, anaknya Putri Tanjung layak nggak jadi staf khusus presiden? Kalau layak ya. Layak. Tidak terbawa walaupun ada nama besar bapaknya ya. Iya, walaupun ada nama besar bapaknya. Secara logika kayak gini deh. Kalau misalnya ketika ada orang yang memang, kalau misalnya Pak Adam nanti punya perusahaan misalnya, Amin ya Allah. Misalnya. Ya amin ya. Usaha apa Bang? Dia ngajak ya. Ajak jadi CEO-nya ya. Terus. Nah, Pak Adam punya sebuah perusahaan. Iya. Kemudian ada satu posisi di perusahaan Pak Adam yang Pak Adam butuh seseorang dengan kualitas A, B, C, D. Kemudian yang mendaftar itu ada 3 atau 5 orang lah di situ. Spread, termasuk salah satunya adalah keluarga Pak Adam misalnya. Iya. Nah, kalau misalnya keluarga Pak Adam atau misalnya anak temannya Pak Adam. Anaknya Pak Untung deh umpamanya. Kayak anak pula, Fikri lah ya. Oke. Fikri daftar. Nah, si Fikri ini nilainya nggak bagus-bagus amat. Tetapi dia memenuhi kriteria yang Pak Adam butuhkan. Iya. Pak Adam akan pilih siapa? Udah jelas jangan dijawab ya. Kalian yang nonton pasti udah tahu jawabannya Ya pasti kan? Iya, Karena apa? betul. Ya anak ini sudah punya kapasitasnya, ya kan? Terus ada nilai plusnya, nanti kalau ada apa-apa nggak bisa hubungin bapaknya. Background udah tahu ya. Backgroundnya udah tahu. Nama besar bapaknya di situ berpengaruh dong. Walaupun kata orang-orang dalam ya, Ya, tapi orang dalam segala macam. kan syarat-syaratnya masuk semua ya, Masuk semua. poin-poinnya ya. Iya, nggak apa-apa. Dan itu memang real saat ini. Dan itu pun banyak
terutama di bank itu banyak menggunakan seperti itu. Bahkan nggak di Indonesia aja ya Pak untungnya kayak gitu ya. Nggak, Dunia pun kayak gitu ya. Dunia pun bakal seperti itu. Nama besar orang tua akan sangat berpengaruh terhadap karir anaknya. Kondisi ekonomi orang tua akan berpengaruh terhadap anaknya. Seandainya pun dia akan jauh lebih baik, ya bisa ke atas sedikit, ke bawahnya pun sedikit gitu. Bukan berarti usaha dan kerja keras itu nggak penting. Iya benar-benar. Usaha kerja keras penting. Banyak juga yang dari nol juga. Banyak yang dari nol, bukan banyak sih. Ada ya, nggak banyak sorry ya. Nggak banyak. Tapi ada yang memang memulai dari nol bener yang nggak bukan siapa-siapa terus sekarang jadi apa-apa itu ya ada. Ada ya. Tapi bisa dihitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari. Paling per 1000-nya nggak lebih dari 10 deh. Jadi nggak jadi lebih 10 berarti 0, ya. Ya nggak tahu lah kalau itu otomatisnya. Ya yang jelas ada lah ya, ada. Tapi jumlahnya berapa kurang pasti yang penting ada. Tapi kalau yang sering saya temui ya pasti privilege itu. Privilege sangat mendukung kesuksesan ya. Itu. Jadi nggak ada no debat ya untuk masalah ini ya. Ya udahlah ya, memang kita nggak bisa milih dari lahir dari mana ya, keluarga gimana ya. Tapi orang miskin bisa sukses ya. Bisa ya. Bisa. Tuh, tapi kalau tujuannya poinnya sama kadang kan umpamanya si miskin pengen jadi CEO Tokopedia, si kaya pengen jadi CEO Tokopedia, agak kebutan yang kaya kemungkinannya. Dengan syarat etos kerjanya sama ya. Benar-benar. Tapi kalau si miskin ini etos kerja jauh lebih bagus ya bisa jadi. Iya. Bisa jadi dia akan naik. Bisa balap ya. Bisa. Tetap ya. Terus jadi gimana Pak Untung sekolah dulu berarti? Apakah Pak Untung ada orang golongan dari privilege? Ya kan? Karena kita penasaran. Sedih ya. Nanti disangka jual kemiskinan lagi. Iya. Sebenarnya konten kita murni-murni aja ya. Nggak jual kemiskinan sih. Nggak. Jadi gimana Pak Untung sekolah dulu? Zaman sekolah. Aduh. Kalau Pak Irfan kan udah tuh yang pertama jualan. Jualan ya. Jualan tuh Pak Untung. Okay. Bukan kasihan, semangatnya luar biasa ya. Etos kerjanya bagus. Kalau saya mungkin bisa lebih parah dari itu, Pak. Lebih parah ya. Ini bukan jual konten kemiskinan ya. Bukan. Jauh lebih parah dari itu. Gimana? Karena dulu ya. Saya waktu SD, lulus SD itu teman-teman tuh pada ribut mau lanjutin sekolah segala macam. Tahun berapa ya Pak Untung SD? Boleh sebut tahunnya? Gak boleh ya. boleh lah, gak apa. Ya terus. Jadi teman-teman pada ribut mau sekolah di mana. Pas SD. Oh pas SD lulusan itu. Iya SD. Lulusan SD. Pas dipanggil guru, Untung nanti mau lanjut kemana? Bingung. Pak Untung cuma diem. Nggak tahu mau lanjut kemana. Sumber informasi kurang ya. Sumber informasi kurang. Orang tua bisa diajak diskusi nggak? Oh enggak sama sekali diskusi karena pas akhirnya waktu itu ditanya begitu Pak Untung cuma diem. Akhirnya Pak Untung pulang terus tanya sama orang tua. Kebetulan orang tua Pak Untung tinggal satu, tinggal ibu aja. Iya. Pak Untung nanya gini, Bu, besok aku mau sekolah di mana? Apa kira-kira jawaban ibu Pak Untung coba? Nggak tahu. Kalau yang lain kan seneng ya anaknya dapat ranking 1. Ya udah kamu sekolah di sekolah ini aja. Iya. Itu sekolahnya bagus tuh. Kalau orang tua Pak Untung nggak usah sekolah. Itu kenapa? Faktor ekonomi. Hancur banget lah ya anak saya. Ya, anak SD loh itu digituin. Nggak usah sekolah katanya. Terus? Ya, udah katanya. Hancurnya kayak udah kebayang kan, udah kebayang mata. Ya karena memang nggak bisa menyalahkan juga karena kondisi orang tua Pak Untung yang memang kondisinya memang benar-benar sangat minus ya. Sendirian ya dulu. Sendirian. Berjuang ya. Anak berapa saudara Pak Untung? Pak Untung ada 4 bersaudara, Pak Untung nomor 4. Anak bungsu. Yang 3 ini sekolah? Enggak. Oh. Nggak pada sekolah. Karena ya tadi ya bantu ekonomi keluarga semua ya. Bantu ekonomi keluarga semua. Jadi kakak pertama Pak Untung itu cuma lulusan SD, yang kedua lulusan SD juga, yang ketiga itu bisa lulus SMP. Giliran Pak Untung enggak. Nah, lihat ini Pak Untung nggak mau, pokoknya Pak Untung maunya sekolah. Iya. Karena yang bisa memutus kemiskinan ya pendidikan. Mungkin apa mikir nggak dulu kayak gitu? Mikir. Mau mikir anak SD dulu. Udah. Luar biasa Pak Untung. Ya, masih kecil pikiran udah visioner ya. Ya nggak soalnya kalau misal dulu mau lingkungan situ gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja kerja di dulu kan Pak Untung kerja di lingkungan yang memang suka buat genteng-genteng. Nah, gitu, iya. ya. Oh, rumah tuh. Pak Untung buat genteng. Terus Pak Untung upahan dong kayak gitu nggak? Iya nanti. Oh, ya nanti. Terus Pak Untung cuma bilang gini sama orang tua Pak Untung, ya udah Bu, pokoknya kasih aku restu buat sekolah. Kalau ibu doain aku sekolah, masalah biaya aku gampang bisa cari. Itu cuma restu aja ya, tanda kutip cuma restu. Aku cuma minta restu. Nah, orang tua harus mikir dong, nanti biayanya dari mana? Saya kerja. Itu orang tua ngomong gitu? Iya.
Biaya dari mana? Iya, biaya dari mana? Atau nggak bantu ibu apa? Oh enggak. Sinetron loh. Terus enggak. Jadi orang tua enggak bantu sama sekali karena memang Pak sudah waktu itu juga minta. Pokoknya aku minta restu aja dari orang tua biar bisa sekolah. Akhirnya ya sudah. Kalau kamu mintanya itu ya silahkan, tapi ingat urusan biaya sekolah apapun ibu nggak tanggung jawab. Dulu ya. Bukan ibu Pak untung jahat loh ya. Iya. Tapi karena memang kondisi realistis ya. Kondisi pada saat itu buat makan pun sangat susah Pak Adam. Sesusah kayak gitu itu ya. Serius, ini serius. Ya Allah. Serius beneran. Ya bayangin aja sih Pak, janda sendiri kayak gitu pokoknya luar biasa. Sedih kalau sedih banget ya. Jadi itu Pak Tom bersyukur banget dapat itu. Akhirnya Pak Tom bisa sekolah, daftar di situ, tapi dengan konsekuensi pulang sekolah Pak Untung itu langsung kerja di Bedeng. Jadi masa-masa bermain dengan temen, masa mudanya, masa terkecil, masa pertumbuhannya itu kasarnya ngomong hilang lah. Udah keras dari kecil ya kehidupannya. Iya, karena memang dulu kebetulan saya itu dapat bisa dibilang korban pemerintah juga ya. Itu enggak, sekarang tahun berapa sih itu orde? Itu tahun 93. Berarti orde baru ya Mas? Orde baru. Tahun 93 korban pemerintah. Waktu itu ada aturan anak, kalau dulu kan masih sekolah itu pagi sore kan, yang pagi pulang jam 12, dilanjutin, yang sore nanti pulang jam 5. Nah, giliran pas saya nggak gitu. Kok? Jadi angkatan saya itu pas dapat uji coba pulang itu jam 1:30 lewat 5 menit. 1:30 dari pagi. Dari pagi. Agak tanggung ya jam itu makanya luar biasa kan. Nah, jadi dari 1:30 lewat 5 menit itu bel keluar. Akhirnya pulang itu jalan kaki. Jarak sekitar 4 kilo lah. 4 kilo dari sekolahan GM ke MBK lah ya. Ya 4 kilo. Ya sekitar itu 4 kilo, sekitar 4 kilo. Ya. Tapi kan waktu itu rame. Iya. Rame-rame. Dulu. Nah, gini, ekonomi tempat Pak Untung dulu emang rata-rata begitu apa gimana sebenarnya? Bukan rata-rata begitu sih ya. Ada. Keluarga gue paling parah ya. Sebenarnya ada ya paling yang basic di bawah ya. Ada paling basic di bawah gitu. Cuman ya di atas buat mereka juga enggak. Iya. Cuman dulu sekolah paling rame-rame ya. Berangkat rame-rame karena seneng, karena nanti jalan kaki naik sepeda tuh. Jalan kaki. 4 kilo jalan kaki ya. 4 kilo jalan kaki. Jadi sekitar 30 sampai 40 menit lah. Jalan kaki. Jalan kaki. Nah, pulang 1:30 kan tuh. Sampai rumah jam 2. Jam 2 lewat 5. Makan dulu atau gimana? Apa langsung kerja? Makan dulu lah, makan, sholat. Karena dulu nggak pernah sholat di sekolah. Di sekolah kan nggak ada namanya sekolah negeri kan. Yang mau sholat. Yang mau sholat. Yang mau pulang. Ya terserah, bodoh-bodoh amat kan. Nggak ribet. Nggak ribet gitu. Jadi sholat, habis itu istirahat sebentar. 2:30 udah mulai jadi kuli dari Bedeng, tempat buat genteng itu. Dengerin tuh. Terus sampai jam 5. Dulu itu ongkosnya itu kalau per 1.000 genteng itu Pak Untung dapat 2.500. 2.500 zaman tahun 92. Ya, 93. 93. Oh, hitungannya bukan satuan kalau satuan. Bukan, enggak. 1.000. Oh, borongan ya. Per 1.000. Per 1.000 dapat 2,5. Kalau itu 1.000 itu berapa hari bikinnya? Kalau misalnya untuk tergantung orangnya sih ya Pak Dan. Enggak, kalau Pak Untung nih, kalau saya sih sehari bisa 1.200. Buset, serius. Kuli Pak. Dari jam dari pagi. Enggak, kalau dari jam 2 enggak. Kalau dari jam 2 sampai sore paling hanya dapat 250. Setengahnya ya. 250. 250 itu. Tapi kalau full day sehari nyampe 1.000 tuh. Bisa 1.200. Nah, seberapa besar sih uang 2.500 zaman dulu? Lumayan karena SPP dulu juga cuma 1.500. Kalau sekarang berapa rupiah kalau dirupiahin? Kira-kira 250.000. 2.500.000. Enggak, apa 2.500.000 apa? 2,5 palingnya. 2,5 juga kayaknya 250.000 juga enggak. Kegedean deh. Paling 50.000. Ya sekitaran itu. Sekitaran itu. Itu berarti kalau Pak Untung full day bisa dapat 50.000 sehari ya? Iya bisa. Ya Allah. Terus itu pun berangkat itu diakalin gitu. Jadi kalau bangun tidur jam 6 tuh berangkat duluan. Nanti 7:30 kan kebetulan tempat kerjanya belakang rumah, jadi kan enak gitu. Jadi nanti sekitar 7:30 atau jam 8 sarapan udah mateng kan, pulang dulu bentar. Terus ke Bedeng lagi, nanti siang juga gitu, pulang nanti mulai lagi jam 1 lagi jam 5, punggung sampai ya luar biasa. Keras kehidupan Pak Untung ya. Ada teman akrab nggak sih Pak Untung? Ada. Teman seperjuangan gitu dari ada. Siapa tuh kalau siapa tahu kan? Kalau teman seperjuangan itu satu perempuan satu laki yang sama-sama ini ya. Kerja keras juga. Kedua anak teman Pak Untung sebenarnya ekonominya jauh lebih baik sama Pak Untung. Cuman karena memang kesadaran orang tuanya mungkin ya masalah sekolah segala macamnya nggak terlalu tinggi, jadi ya gitu. Namanya satu mall
Mul ya. Oh, namanya Bukan anak GM ya. Bukan dong, bukan dia Ada anak GM. saya HRT-nya loh. Bukan Mul namanya Mul. Bukan Mul ya. Namanya Mulyono, terus yang Mulyono satu lagi lagi ya. namanya Kustiati. Oh. Cuman beda nasib aja sih. Kalau Pernah ketemu mereka? Kalau pas lebaran ketemu sih. Oh, di kampung masih. Di kampung Oh, masih. terus lanjut. Nah, kalau mereka nggak hanya pendidikan hanya sampai SMP saja, kalau kawan-kawan masih bersikeras. Nah, ya, udah berapa lama jadi tukang anin bata genteng ini? Selama sekolah. Sampai SMA. Mm-mm. Nah, terus lanjut SMA gimana? Di sekolah ketinggalan nggak untuk pelajarannya? Enggak. Wih, cerdas ya Pak, untungnya bisa kembali waktu ya, luar biasa. Enggak. Oh, Pernah gini dengerin Tante. tuh. Pernah gini. Dengerin. Waktu SMP kan kita keras banget ya. Kalau misalnya sehari aja nggak kerja, kawan tuh nggak dikasih makan sama orang tua. Padahal duitnya kan untuk Pak Untung, Bu. Emang ngasih keluarga kah? Ya enggak. Kok gitu? Ya kan untuk biaya baju segala macam buat itu. Itulah kerasnya didikan orang tua. Pokoknya ya Zaman lu itu ya. Lu jangan buang-buang waktu gitu loh. Waktu muda lu ya, Oh. bukan tempat leha, Bukan. Sadar diri kita siapa gitu ya. Pernah sih dalam satu titik bosen, akhirnya udahlah bosen banget gitu ya. Kok hidup gue gini amat ya gitu. Iya. Kayaknya kayak gini. Berangkat dari rumah ke pekarangan yang notabene itu pekarangan nggak pernah yang namanya disentuh sama orang. Karena orang juga nggak mungkin akan kesana entah alasannya angker atau apa bodo amat ya. Iya. Kesana di pojok sudut pekarangan itu cuma duduk mainan kayak gitu. Kalau gitu tuh lucu pokoknya. Habis itu ketahuan, ya udah pukul deh. Iya, kalau zaman dulu beda didikannya. Terus kalau kan kelas 3 Oh, ya. masih sempat Ada les. 3 SMA. Kelas 3 SMP, kelas 3 SMP. ya, sorry, 3 SMP. 3 SMP itu kan Kelas ada 9, les. Cuman Paul tuh nggak pernah ikut les, jangan ditiru ya. Tapi Pak Untung cerdas berarti dong, Kerja, kalau bisa. karena kerja. Sampai Ya, kerja tapi kan bisa ngimbangin berarti cerdas dong. sebenarnya bukan cerdas sih. Kenapa? The power of kepepet sebenarnya. Di kelas itu Pak Untung ranking berapa kalau di rankingin tuh? Kalau di rankingin Masuk 10 kemana? besar masuk. 10 besar tuh, hebat tuh. 10 besar masih masuk. Selesai bikin genteng jam berapa biasanya? 5 Maghrib. sampai setengah 6. 5 sampai setengah 6. Tuh. Tugas-tugas kerjanya malam. Tugas-tugas. Kalau ada PR gitu. Kalau ada PR ya malam masih Masih kuat itu. Tapi dulu PR mah jarang. Jarang ya. PR mah jarang enggak. Kalau yang penting di sekolah semua kerjaan udah beres. Jadi ketika pas anak-anak istirahat, udah daripada buat PR mending kerjain sendiri. Yuk nggak jajan dulu istirahat. Enggak. Ya Allah. Kayak Irfan dong nasibnya. Kalau Pak Irfan kan beliin jajanan orang nanti dia dapat komisi. Enggak. Pak Untung nggak jajan. Enggak, tapi ada satu temen yang selalu sangat baik sama Sama